Perkenalkan, nama saya Ani Gracia Putri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi kelas 11. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium sebagai media rambatannya. Nah, untuk media rambatannya dibagi menjadi 3, yaitu gas, zat cair, dan zat padat. Karena cepat rambat bunyi di berbagai media rambatnya berbeda, maka notasi atau persamaan untuk mencari cepat rambat bunyi juga berbeda. Di sini yang pertama ada cepat rambat bunyi pada gas. Dirumuskan sebagai cepat rambat sama dengan akar gamma kali R kali T per mR. Di sini gamma sebagai tetapan Laplace-nya, R sebagai tetapan gas ideal, T sebagai suhu mutlak, dan mR sebagai massa molekul relatif. Yang kedua ada cepat rambat bunyi pada zat cair. Dirumuskan sebagai cepat rambat sama dengan akar B per ρ. B sebagai modulus bulknya dan ρ sebagai massa jenis zat cairnya. Dan yang terakhir ada cepat rambat bunyi pada zat padat. Dirumuskan sebagai cepat rambat sama dengan akar E dibagi ρ. E sebagai modulus Youngnya dan ρ sebagai massa jenis benda. Sumber bunyi. Salah satu contoh dari sumber bunyi adalah nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Sumber-sumber nada dibagi menjadi 2, yaitu ada dawai dan pipa organa. Namun pipa organa dibagi lagi menjadi 2, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Di sini ada nada dasar, nada atas ke-1, dan nada atas ke-2. Sebenarnya yang menjadi titik penting dalam hal ini adalah kita mengetahui berapa jumlah simpul dan jumlah perut yang pada setiap nada. Untuk mengetahui nada-nada atas, yang penting kita harus hafalin aja rumus nada dasarnya. Jadi kalau misalkan kita ditanya berapa nada atas ketiga, tinggal kita bayangin aja, misalkan simpul nada dasar itu kan ada 2. Tinggal kita tambahin aja 3 simpul. Jadi simpul nada atas ketiga ada 5. Sama seperti perut, kan kalau nada dasar perutnya 1. Jadi tinggal kita tambahin 3 aja, dan perut nada atas ketiga ada 4. Pada dasarnya pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup sama seperti dawai. Hanya saja kalau pipa organa terbuka, pola gelombangnya adalah 2 perut banding 1 simpul. Kalau dawai kan tadi 2 simpul banding 1 perut. Nah, kalau pipa organa tertutup lebih gampang lagi karena jumlah perut dan simpulnya itu sama. Jadi 1 simpul sama dengan 1 perut. Jadi intinya dari ketiga sumber nada ini kita akan membandingkan nilai frekuensi ke N-nya. Nih, ini adalah rumusan frekuensi dari setiap sumber nada. Yang ini untuk dawai, ini untuk pipa organa terbuka, dan ini untuk pipa organa tertutup. Dan di sini ada suatu perbandingan dari suatu nada yang nantinya kita sebut nada dasar, nada atas ke-1, dan nada atas ke-2. Selanjutnya, intensitas dan taraf intensitas. Yang pertama, intensitas bunyi. Intensitas bunyi merupakan besarnya energi yang dipindahkan per satuan waktu atau daya dilambangkan P per satuan luas yang dilambangkan A. Dirumuskan sebagai I sama dengan P per A sama dengan P banding 4 pi R kuadrat. Besar satuan dari I-nya adalah watt per meter kuadrat. Pada intensitas bunyi terdapat perbedaan variabel. Yang pertama di sini intensitas yang bergantung pada jarak. Dirumuskan sebagai I1 banding I2 sama dengan R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Yang kedua ada intensitas bergantung N buah sumber bunyi. Dirumuskan sebagai IN sama dengan N dikali 1. Selanjutnya taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan logaritma perbandingan intensitas bunyi yang dilambangkan I dengan harga ambang pendengaran yang dilambangkan I0. Rumusnya adalah taraf intensitas sama dengan 10 log I banding I0
atau taraf intensitas sama dengan 10 log I ditambah 120. Besar satuan dari taraf intensitas adalah desibel. Pada taraf intensitas juga terdapat perbedaan variabelnya. Yang pertama, intensitas bergantung pada jarak. Dirumuskan sebagai taraf intensitas 2 sama dengan taraf intensitas 1 dikurang 20 log R2 banding R1. Kemudian di sini ada yang juga intensitas yang bergantung pada N buah sumber bunyi. Dirumuskan sebagai taraf intensitas 2 sama dengan taraf intensitas ditambah 10 log N. Efek Doppler. Efek Doppler merupakan peristiwa naik dan turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Dinotasikan sebagai Fp sama dengan dalam kurung V kurang lebih Fp banding V kurang lebih Vs. Kemudian dikali dengan Fs. Di sini V sebagai cepat rambat bunyi di udara, Vp sebagai kecepatan dari pendengar, Vs sebagai kecepatan sumber bunyinya, dan Fs sebagai frekuensi sumber bunyi. Contoh efek Doppler dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada saat sumber diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Sedangkan saat sumber suaranya bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya, dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Hal yang paling penting dalam pengerjaan rumus efek Doppler sebenarnya adalah tanda negatif dan positifnya. Seperti bisa dilihat rumus dalam gambar. Jika V1 mendekati sumber bunyi, maka nilainya akan positif. Tetapi jika V1 menjauhi sumber bunyinya akan bernilai minus. Dan jika V1 adalah pendengar dalam keadaan diam, maka nilainya akan 0. Kemudian untuk yang V2-nya, V2 jika menjauhi pendengar, maka dia akan bernilai plus. Tetapi jika V2 mendekati pendengar, maka nilainya akan minus. Dan V2 juga akan bernilai 0 jika sumber bunyinya diam. Aplikasi gelombang bunyi. Contoh yang pertama ada sonar. Sonar menembakkan suara ultrasonik sebesar 20 kHz sampai dengan 100 kHz. Kegunaan dari sonar ini adalah untuk mengukur kedalaman air laut. Kedua ada USG. USG bisa mengeluarkan frekuensi hingga 1 MHz sampai 10 MHz. 1 MHz-nya adalah 10 pangkat 6 Hz, atau bisa juga 1 juta Hz. Nah, kegunaan dari USG ini adalah untuk melihat fase-fase pertumbuhan bayi di perut ataupun penyakit tumor pada tubuh. Contoh soal. Ada sebuah ambulan bergerak menjauhi pendengar yang diam dengan kecepatan 20 ms. Sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 360 ms. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 ms, maka panjang gelombang sirin dan frekuensi yang didengar oleh orang yang diam adalah. Nah, di sini kita tulis dulu yang kita ketahui. Pertama yang kita ketahui adalah cepat rambat sumber bunyinya. Cepat rambat sumber bunyinya adalah 20 m/s. Kemudian cepat rambat pendengar. Di sini cepat rambat pendengarnya 0 karena keadaan pendengar ada dalam keadaan diam. Kemudian ada frekuensi sumber. Frekuensi sumbernya tadi adalah 360 m/s. Selanjutnya ada cepat rambat di udara. Cepat rambat di udaranya tadi ada 340 m/s. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang gelombang serta frekuensinya. Pertama kita cari dulu panjang gelombangnya. Panjang gelombang sendiri dilambangkan sebagai lambda. Jadi di sini rumusnya adalah lambda S sama dengan V/F. Itu adalah rumus untuk mencari panjang gelombang atau lambdanya. Jadi kita masukkan nilainya 340 dibagi 360, hasilnya adalah 0,94 meter. Setelah kita mendapatkan panjang gelombangnya, sekarang kita akan mencari frekuensi. Di sini yang kita cari adalah frekuensi pendengar. Untuk rumusnya kita menggunakan dalam kurung cepat rambat ditambah cepat rambat pendengar
dibagi cepat rambat ditambah cepat rambat sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Sama dengan 340 ditambah 0 dibagi 340 ditambah 20. Tanda VS-nya menjadi positif karena saat itu ambulans bergerak menjauhi pendengar, bukan mendekati. Karena dia menjauhi, maka tandanya adalah positif. Setelah itu, setelah dijumlahkan, kita kalikan dengan 360. Maka hasilnya adalah 340. Jadi, besar frekuensi yang didengar oleh orang yang diam adalah 340 Hz. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kurang. Sekian, terima kasih.